Halo Sobat GK, jumpa lagi di obrolan santuy bersama Gria Kumala. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang mana beliau sudah sangat berpengalaman terkait bidang bedah. Nah, pasti teman-teman sudah tahu kan kita hari ini mau bahas apa? Kita hari ini kurang lebih teman-teman nanti akan membahas terkait bahaya wasir jika tidak ditangani. Nah, oleh sebab itulah kita kedatangan bintang tamu yaitu Dr. Mahesa Krisna, spesialis bedah. Selamat jalan, Dokter. Selamat pagi. Iya. Mungkin Dok bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Mahesa Krisna, spesialis bedah. Saya adalah dokter spesialis bedah yang berpraktek di klinik utama Gria Kumala Probolinggo. Saya biasanya di sini setiap bangun malam dengan awis pagi. Dan apabila Sobat GK sekalian mau berkonsultasi, dapat juga langsung janjian ke admin PD Gria Kumala untuk bisa konsultasi dengan saya. Oke, nah gitu ya teman-teman. Jadi yang ingin berkonsultasi silakan mengunjungi website kami atau menghubungi pihak admin kami ya. Oke Dok, biar tidak berlama-lama lagi Dok. Mungkin teman-teman Sobat GK sudah penasaran terkait wasir Dok. Kira-kira apa sih Dok bahaya yang mengancam untuk teman-teman Sobat GK yang punya wasir jika wasir tersebut tidak segera dinahan? Oke. Jadi wasir ini kan atau biasa kita sebut awam bilang ambeien atau bahasa medisnya hemoroid. Jadi hemoroid ini atau wasir ini dia bisa di dalam dan bisa di luar. Gitu. Jadi ada yang disebut interna dan eksterna. Yang hemoroid yang di dalam sendiri itu biasanya ada 4 stage atau 4 kelas. Ya, jadi yang berbahaya itu biasanya sudah stadium 4, 3 atau 4. Nah, itu ditandakan dengan benjolannya itu dia sudah di luar anus, ya. Dan untuk dimasukkannya lagi harus membutuhkan bantuan dengan tangan, dengan jari misalnya. Juga disertai dengan buang air besar yang berdarah dengan nyeri. Biasanya karena tercepit, karena benjolannya sudah sangat besar, gitu. Jadi jika Sobat GK nanti ada keluhan seperti nyeri, lalu benjolan dari anusnya itu dia ada berdarah, jadi buang air besarnya itu biasanya di setiap akhir itu ada tetesan-tetesan darah, jadi itu warnanya nggak segar, lalu sudah mengganggu aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. Itu juga harus segera konsultasi dan datang ke dokter. Dan mungkin juga Sobat GK memerlukan tindakan atau operasi. Terkait wasir sendiri Dok, kira-kira faktor apa saja sih yang bisa bikin orang ini punya wasir? Jadi dan apa saja kan yang menyebabkan wasir itu makin parah? Oke, jadi wasir ini, kalau wasir ini adalah suatu pembuluh darah, ya, kumpulan pembuluh darah yang berada di anus atau di lubang gitu ya. Jadi di sana jika adanya tekanan tinggi, mengedam, olahraga, ya, aktivitas mengangkat berat seperti itu, lalu ditambah juga dengan kurangnya minum air, kurangnya makan serat, makan sayur dan buah, lalu terlalu lama duduk, terlalu lama di kamar mandi, biasanya sambil anak muda sambil main HP, ya, itu juga salah satu faktor untuk terjadinya wasir. Lalu kalau perempuan biasanya karena hamil udah besar. Nah, kita harus mencari tahu dulu dari pola hidup dengan pola makannya pasien itu sendiri apa yang bisa menyebabkan wasir. Untuk yang wasir-wasir tahap awal tadi buah bisa dengan perubahan pola hidup dengan pola makan. Tapi kalau sudah stadium lanjut, dia sudah ada keluhan-keluhan tadi seperti diabetes berdarah, ada nyeri, lalu benjolannya besar, mengganggu aktivitas, itu harus segera konsultasi supaya bisa dilakukan penanganan yang tepat. Oh begitu. Jadi teman-teman Sobat GK, ternyata wasir ini salah satu faktor risikonya yaitu misalkan kita berolahraga, ya, Angkat berat, kemudian
kurang konsumsi air putih gitu. itu kurang Terus rasa sering duduk lama tuh enggak? sering duduk lama, lalu sering di WC lama. Oh begitu, baik. Mungkin kita pertanyaan selanjutnya dok. Kira-kira apa benar dok, wasir itu bisa bikin pendarahan lama, kemudian orang jadi kekurangan darah gitu dok? Bisa. Jadi kalau dia wasirnya ini sudah stadium lanjut, sudah besar, biasanya setiap kali buang air atau setiap kali mengendam itu berdarah. Nah, kalau sudah berdarah begini, lama-lama kronis dia bisa mengalami anemia atau kekurangan darah. Bisa sampai HB-nya itu di bawah 10 dan butuh transfusi darah. Nah, lama-lama kalau misalnya HB-nya di bawah 10 terus, dia butuh transfusi, itu kan ada masalah lain, masalah sistemik lain, bisa sampai gagal jantung dan lain-lain. Jadi memang wasir ini jika tidak ditangani secara tepat bisa banyak komplikasinya. Gitu. Oh, jadi teman-teman sobat DK sekali jangan remehkan wasir ya, karena meskipun dia ini mungkin agak simple gitu ya, mungkin dia agak enteng bagi teman-teman, alah mungkin bisa sembuh sendiri gitu ya. Tapi ternyata jika dia tidak ditangani dengan tepat bisa timbul komplikasi yang Betul. Kemudian dok, terkait teman-teman sobat DK mungkin ada yang takut nih dok, lokasi. Kira-kira ada nggak sih dok metode yang bisa mengatasi rasa takut untuk terkait lokasi pasir ini? Jadi kalau wasir sendiri banyak tata laksana dalam pembedahannya itu banyak pilihan. Dan tadi kan kita bilang saat wasir stadium awal bisa dengan pola hidup, perubahan pola makan ya. Tetapi jika sudah membutuhkan operasi banyak yang bisa dipilih. Nah, untuk yang sekarang ini yang sudah biasanya digunakan dan juga sebagai istilahnya baku emasnya, nanti bisa menggunakan stapler namanya. Jadi stapler ini adalah sebuah alat yang dirancang untuk mengangkat wasir dengan cara dia kena energi panas. Jadi wasirnya ini bisa terangkat tanpa adanya luka atau tanpa adanya jahitan. Begitu. Jadi di sini saya bawa contoh alatnya. Boleh kan dulu? Saya contohkan aja. Ini alatnya, ini namanya hemorrhoid stapler. Jadi di sini ada gunnya, ada untuk dimasukkan ke dalam alis. Jadi di sini hemorrhoidnya akan dijepit lalu dibakar, dan setelah itu tidak bisa dijahit atau tidak usah. Jadi dari luar itu tidak ada luka sama sekali dari luar alisnya. Jadi dia langsung diangkat dari sini. Gitu. Ini memang alat yang modern yang canggih, disebutnya minimal invasif juga. Jadi minimal nyeri. Jadi kalau biasanya operasi hemoroid yang konvensional atau yang tradisional itu dia harus ada luka dan harus ada jahitan. Ya, dia lukanya itu sampai keluar ke kulit anus yang bagian luar. Itu dijahit dan biasanya pasien itu mengeluhkan nyeri dan banyak problem soalnya. Tapi setelah ada stapler dan ada metode operasi yang modern lain, operasi hemoroid ini tidak menakutkan yang dahulu. Untuk metode stapler ini dok, kira-kira butuh berapa lama sih dok untuk rawat inapnya mungkin? Sebenarnya kalau untuk rawat inap bisa one day care atau bisa setelah operasi langsung pulang. Tetapi untuk lebih amannya mungkin bisa diobservasi 1 hari dulu untuk efek pembiusan dan lain-lain untuk pengobatannya. Lalu untuk aktivitas sendiri setelah operasi bisa langsung beraktivitas. Kita tanpa tugas ringan ya, jangan yang terlalu untuk bekerja sehari-hari bisa langsung bisa bekerja, bisa langsung. Baik nanti perawatan pasca operasinya yang harus diperhatikan kebersihan di daerah halusnya. Jadi ini suatu terobosan baru daripada operasi yang konvensional zaman dulu ya? Betul. Ini yang sudah digunakan biasanya di kota besar atau di luar sudah digunakan. Dan ini bisa diakses di Diagma? Betul. Wah, Sekarang sudah bisa. gimana nih teman-teman? Coba kita. Bagi yang teman-teman mungkin yang punya masalah wasir dan takut
itu menjalani operasi nih, sudah ada metode terbaru dari Gria Kumala, yaitu metode stapler. Nah, ini bisa minimal invasif atau minimal luka teman-teman. Jadi ketika sudah melaksanakan operasi ini, teman-teman nggak perlu khawatir lagi. Sudah ngerasain nyeri maksudnya juga ini ya. Harusnya tidak nyeri karena dia ada struktur anatomi. Kita melakukan pengangkatan lasernya di atas struktur yang tidak nyeri, di atas linear di tengah ini. Di sini. Nah, gimana nih? Teman-teman sebagai kak, apa gak kurang tertarik dengan soal metode baru kita? Jadi, monggo teman-teman sebagai kak, barangkali yang pengen berkonsultasi tentunya, pertama konsultasi dulu ya. Monggo bisa ke klinik Gria Kumala menemui dokter bedah kita, dokter Maisa Krishna, untuk konsultasi lanjut dan terkait penjadwalan operasi. Kemudian dok, terkait hasil ini, kalau misalkan dia tidak segera ditangani dok, nah itu pak pasti akan muncul komplikasi konsultasi tanda-tanda. Kira-kira yang paling buruk tuh selain kurang darah, Komplikasi wasir itu yang membuat pasien fatal biasanya wasirnya darahan hebat. Jadi tiba-tiba bisa pecah lalu berdarah hebat. Nah itu kan biasanya menakutkan pasien. Tapi kalau lihat darah lalu yang mengganggu juga biasanya tidak nyaman untuk duduk, untuk aktivitas, dan biasanya sangat nyeri kalau wasirnya sudah terjepit di luar. Jadi aktivitas sehari-hari pasti tidak maksimal untuk kerja. kalau risiko misalkan kena infeksi dari Bisa juga terkena infeksi, ya. Kalau terkena infeksi bisa ada timbul nanah dan lain-lain, itu butuh operasi lain lagi dibandingnya operasi wajar, tapi mungkin harus dilakukan operasi luka yang di dalam yang lebih rumit lagi ya. lebih rumit lagi. Nah, gimana nih sobat JK? Buat teman-teman yang mungkin di rumah menderita wasir atau hemoroid ini, yang merasa kalau hemoroid ini adalah paling cuma penyakit ringan, ternyata dia punya komplikasi yang cukup berbahaya juga ya kalau misalkan dia remeh. Nah, apalagi kalau misalkan ada ternyata sampai infeksi dan juga macam, nah otomatis penanganannya juga cukup sulit juga ya jadi. Nah, benar. Oke, mungkin ada sepatah dua kata dok terkait penderita wasis untuk warga Probolinggo. Untuk warga Probolinggo, karena di sini di klinik Gria Kumala sudah ada metode canggih untuk pembedahan wasir menggunakan stapler. Jangan ragu untuk segera konsultasikan dan jadwalkan keluhan wasir Anda atau keluhan bedah Anda. Bisa langsung hubungi admin Gria Kumala dan tentu saya. Oke, terima kasih banyak dokter terkait penutupnya. Baik, mungkin demikian teman-teman sobat GK terkait obrolan santai kita pada episode kali ini. Buat teman-teman yang terkait memiliki masalah wasir, mungkin tidak cuma wasir ya, mungkin masalah bedah lainnya, monggo silakan teman-teman datang dan konsultasi di klinik Gria Kumala, karena kami sudah memiliki dokter spesialis bedah, dokter Maisa Krishna, yang beliau hari Rabu malam dengan Kamis pagi atau sesuai dengan perjanjian. iya, sesuai dengan perjanjian, monggo biar teman-teman lebih fleksibel lagi, tambah enak lagi ya kan. Oke, mungkin demikian teman-teman. Untuk episode selanjutnya silahkan tonton video kami. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten kita episode berikutnya. Salam sehat, sobat GK.